wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang berbahagia, bersyukur kita pada kesempatan kali ini, di kesempatan pagi yang dimuliakan oleh Allah ini, kita semua yang bangun di pagi hari ini, alhamdulillah, dulu 1400 tahun yang lalu sudah didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku fi bukuriha, ya, di pagi harinya, ya. Jadi alhamdulillah kita dan panjenengan yang istiqomah bangun pagi, membiasakan diri bangun pagi, alhamdulillah sudah didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Agar hidup kita berkah. Nah, kehidupan yang berkah ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah yang kita harapkan. Usia boleh pendek, tapi menjadi usia yang berkah. Usia boleh pendek, tapi usianya penuh dengan kebaikan. Di orang Barat itu menulis sebuah buku, saya lupa pengarangnya, tapi insya Allah ada. Kemarin saya melihat itu ya. Jadi keajaiban bangun di jam 5 pagi. Kalau orang Barat menulisnya itu keajaiban bangun di jam 5 pagi. Bangun jam 5 pagi kok ajaib. Bangun jam 5 pagi kok ajaib. Beliau menulis itu ya, di buku itu membuat sebuah penelitian tentang orang-orang yang sukses. Orang yang sukses di dalam urusan dunia, kalau mereka patokannya ini. Ternyata orang-orang yang sukses itu bangunnya itu lebih awal. Ya, rata-rata kurang lebih jam 5 pagi mereka jam 5 pagi. Ternyata apa yang dilakukan itu dibagi 3, 20 menit pertama, 20 menit kedua, 20 menit ketiga. 20 menit yang pertama beliau menuliskan ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses itu adalah bersemedi. Ya, bersemedi. Bersemedi ini wong kono ku mbuh piye? Mbuh apa sing dipikir ngoten nggih. Pokoke bersemedi. Nah, alhamdulillah kita bersemedi, Pak ya. Bersemedi, kita sholat, mulai sholat tahajud ya, kemudian nyambung sholat subuh, kemudian masih ikut pengajian dan lain sebagainya. 20 menit yang kedua ya, beliau menulis dalam bukunya itu dilakukan dengan olahraga ya, dengan olahraga. Jadi pagi setelah bersemedi ini enggak buka HP, enggak buka urusan dunia pokoknya Pak. Meskipun urusannya banyak, tapi diusahakan pagi itu semedi dan tidak mikir apa-apa, tidak mikir urusan dunia dan lain sebagainya. Nah, tapi digunakan untuk bersemedi. Kemudian digunakan untuk berolahraga. Nih, entah push up, entah goesan atau apa ya, olahraga ya. Lari-lari boleh ya. Terus kemudian yang ketiga digunakan untuk mencari inspirasi. Mencari inspirasi, sebagian bisa melakukan hobi dan lain sebagainya ya, atau mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sebelum ngurusi opo-opo ya, iki ngrungokno opo-opo. Iki
mungkin mendengarkan podcast-podcast yang bermanfaat, yang menginspirasi dalam satu hari itu, atau sing hobi ngedusi manuk ya, ngedusi manuk, atau sing hobi sepeda, nyepedi sepeda, ngoten nggih. Kadang wong 200 wis sepeda wis 100 ngoten. Nah, itu memang disalurkan. Setelah itu baru mulai aktivitas keduniaan. Dan bukan berarti bangun lebih pagi berarti kerja lebih awal, betul. Ya, bangun lebih pagi, kerjanya sama orang-orang yang baru bangun. Beliau menulis dalam buku itu diibaratkan orang yang bangun lebih pagi, kemudian nanti bekerjanya masih sama dengan yang lain, jam 7, jam 8 baru bekerja, dibandingkan dengan orang misalnya kerjanya jam 7, bangun jam 7 kurang 15 menit misalnya. Bangun wajib delok jam mesti jam 6 terus sih. Ngono wajib jam itu kurang seperempat sih, badan 5 menit sih. Ya. Bangun langsung adus, langsung aktivitas. Itu perumpamaannya seperti mobil yang enggak dipanasi. Ya, seperti mobil yang tidak dipanasi. Ya, kita bandingkan mobil enggak pernah dipanasi setiap hari. Ya pokoknya sukses langsung budak ya. Itu lama-lama tidak baik untuk otaknya, untuk jiwanya dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang sudah mengawali pagi ini sudah dipanasi mesinnya mulai pagi, sudah dipanasi. Apalagi dibuat untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya penulis buku itu tahu kebiasaan kita, seandainya ini sudah cocok sudah. Cuma kadang kita merasa kok kebiasaan ini biasa-biasa saja. Padahal ini kebiasaan yang sangat luar biasa. Dan untuk bisa bangun pagi ini perjuangan yang sangat lama, Pak. Ini kalau rata-rata kalau saya melihat orang-orang kalau sudah sepuh, itu yang sudah dari dulu berusaha bangun pagi, kalau sudah sepuh ini sudah mulai gampang. Tapi kalau cik nom-nom yang Pak, cik usia-usia SMP, SMA, Masya Allah luar biasa. Nah itulah perjuangan kita semua terhadap anak-anak kita, anak didik kita semuanya untuk bisa membiasakan mereka bangun lebih awal untuk memulai kehidupan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama, ya, belajar bersama untuk bisa menambah pengetahuan, menambah ilmu dan lain sebagainya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa orang yang harinya itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, dan barang siapa yang harinya ya sama dengan hari kemarin, maka dia maghbunun, dia adalah orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, yang paling apes, barang siapa yang harinya lebih buruk daripada hari yang kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia terlaknat. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu panjenengan semua alhamdulillah setiap hari belajar, setiap hari ini jenengan betul usah membayangkan lah belajar sesuai kok bisa tadi hidayah waduh katon Bapak. Katon. Kita diperintahkan untuk tidak bersaing dengan orang lain dari segi kebaikan, Pak ya. Tapi kita disuruh bersaing dengan siapa? Bersaing dengan diri sendiri di hari kemarin. Ya. Wah, ini belajar koyo percuma, tak koyo iku. Wah, itu siapa yang suruh kayak gitu? Yang disuruh oleh Rasulullah adalah agar kita lebih baik dari hari kemarin, itu sudah cukup. Hari ini lebih dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, terus mengalami peningkatan sehingga semakin hari semakin baik dan semakin baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam ingin membacakan sebuah syair ya, mungkin semoga nanti waktunya nutupnya sampai kapan Allah alam, tentang sebuah matan ilmu tajwid ya, matan ilmu tajwid. Matan itu syair,
Matan itu syair yang sengaja oleh para ulama itu dibuat untuk memudahkan para penuntut ilmu untuk menghafal sebuah ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga membuat matan. Matannya Allah itu apa? Ayat Al-Qur'an. Makanya ada yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah alam semesta yang dibukukan. Dan alam semesta itu adalah Al-Quran yang dibentangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala merangkum alam semesta ini di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu rangkuman alam semesta. Nah, para ulama juga membuat sebuah rangkuman ilmu disebut terkenal dengan matan-matan ilmu, ya. Yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membacakan sebuah matan ilmu tajwid yang nanti diawali dengan faedah-faedah yang semoga bisa membuat kita bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muqaddimahnya ini syair ditulis oleh Al-Imam As-Samanudi. Al-Imam As-Samanudi, beliau siapa? Di dalam muqaddimahnya beliau mengatakan qala asiru dzambi Ibrahimu shihathatus anhu ya karimu. Ya. Qala telah berkata siapa? Asiru dzambi, orang yang masih terpengaruh dengan dosa. Siapa dia? Adalah Ibrahim shihatah, ya. Isfah anhu ya karimu, dia adalah Ibrahim Asy-Syihatah, ya, As-Samanudi. Beliau adalah yang namanya adalah Ibrahim Asy-Syihatah. Syihatah ini adalah nama sebuah daerah di Mesir yang namanya daerah As-Samanud. Ya, ulama-ulama dulu kalau sudah terkenal biasanya menisbatkan nama sebuah daerah di belakangnya. Di belakangnya Imam Al-Bukhari itu kan nama daerah, ya? Nama daerah. Biasanya juga nama mazhabnya, ya. Misalnya Imam Asy-Syafi'i, dia berarti bermazhab Imam Syafi'i. Nah, ini beliau Imam As-Samanudi, ya, adalah seorang ilmu, ya, seorang ahli qiraat, orang yang menekuni di bidang ahli Al-Quran. Bapak dan Ibu perlu diketahui di dunia ini ada orang-orang yang menekuni di bidang Al-Quran. Ada orang-orang yang menghabiskan hidupnya di bidang Al-Quran. Itu ada. Kayak gak pernah ketemu, Bang. Ini memang jarang ketok, Pak, nih. Modelnya kayak telo lah, gak dioprah-oprah itu gak ketok nih tiang nih. Ini kayak telo nih. Bahkan kalau misalnya Mandiran menemukan orang-orang yang berkhidmat di dalam Al-Quran, beliau itu kalau sudah kesehariannya itu mengajar Al-Quran. Bahkan sampai ada yang menyetorkan Al-Quran itu kalau sudah menyimak santrinya itu mulai pagi sampai malam, sampai jam 12 malam, mulai habis subuh sampai jam 12 malam. Malam pun makan pun sambil nyimak. Ya, itu kemarin ketika di Surabaya di karantina itu memang iya. Jadi beliau menyimak santrinya mulai habis subuh itu sampai jam 12 malam, sampai jam setengah 1 malam. Dan makan sambil nyimak. Makanya ketika saya tanya, kok jenengan kok bisa kuat banget nyimak Quran ini sehari sampai malam, beliau mengatakan apa? Beginilah guru saya dulu seperti ini. Berarti orang-orang seperti ini itu ada. Nah, jenengan monggo cari-cari, ya, di pondok-pondok atau orang-orang yang mendedikasikan ilmunya dengan Al-Quran itu sangat luar biasa. Kemarin dalam juga di Solo, Syekh Mahir Al-Munajjid itu, beliau orang dari Suriah, ya. Beliau insya Allah sangatnya, insya Allah internasional ini tinggi banget. Beliau berada di Solo. Oleh Ustaz Syihab dibuatkan masjid di dekatnya Iskarimah sana. Beliau mempersilahkan siapapun yang belajar Al-Quran, jenengan kalau mau ke sana monggo, siapapun diterima. Ya.
Orang ini sangat luar biasa sekali. Beliau kalau sudah nyimak Al-Quran mulai habis subuh sampai jam 11 malam. Jadi memang ada orang yang mendedikasikan. Termasuk Imam As-Samanudi ini. Ternyata setelah saya baca-baca biografinya ini, beliau mengalami cacat di matanya sejak belia. Mengalami cacat matanya sejak belia. Tapi kok bisa jadi ahli? Ini keberkahannya umur, Pak. Keberkahan usia. Masya Allah ini sangat luar biasa sekali. Dan setelah kalau kita mau baca tentang ilmu pahala para ahli qiraat ini, para ahli qiraat ini, ada salah satu imam itu yang dia itu tuli. Monggo panjenengan cari, saya lupa namanya. Jadi kita ini ada 20 imam, 20 sanad riwayat yang diakui, itu salah satunya tuli. Dan dia hanya mendengar kalau Quran yang dibacakan. Luar biasa. Lek diomongnya apa-apa itu gak watek krungu. Tapi bahasa dirungokno Quran itu krungu. Itu ajaib itu. Kalau kita kan kebalikannya, Pak ya. Lek dirungokno Quran itu gak watek krungu, Pak ya. Lah diomongi proyek kudu koyo opo iku. Ngaten nggih, masyaallah sangat luar biasa nggih. Nah, beliau memuji dalam syairnya, Ahmadu Rabbi daiman musalliya musalliman ala imamil anbiya Muhammadin wal ali wal ashabi wa qari'im mujawwidil kitabi. Beliau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para imamnya Nabi, kepada para sahabat, dan beliau berterima kasih kepada qari'im mujawwidil kitabi, orang para qari yang senantiasa mujawwidil kitabi, yang senantiasa menjaga ilmu tajwid Al-Qur'an. Ya. Wa ba'du, beliau memulai setelah memuji Allah, bersolawat, beliau melanjutkan syairnya, wa ba'du fattajwidu hatmun lazimu may yatrukit tajwida fahuwa athimu. Beliau mengatakan fattajwidu hatmun lazimu, bahwasanya bertajwid, ya, bertajwid dalam membaca Al-Qur'an itu adalah hatmun lazimu, hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Mayyatrukit tajwida, barang siapa yang meninggalkan, sengaja meninggalkan membaca Al-Quran dengan tajwid, fahuwa athimu, maka dia berdosa. Athim itu berdosa. Nah, di sini mengandung dua makna, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dengan sengaja itu apa? Yang pertama adalah ngerti bacaane koyok ngene tapi dibaca koyok ngono. Ngerti wacanane koyok ngene tapi dibaca koyok ngono gitu. Dia ngerti bacaannya juga dia bisa. Tapi sengaja dia tidak membaca dengan sesuatu yang benar. Dia sengaja mengkelirukan. Itu masuk ke dalam fahuwa asimu. Yang kedua, wis ngerti wacanane urung patek bener, enggak belum belajar. Enggak mau belajar. Jadi yang dituntut oleh Allah itu bukan bukan bisanya sebenarnya. Ini. Kalau bisanya itu insya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang. Waduh, tapi dia wajib belajar. Wajib belajarnya itu wajib. Ya. Kenapa? Kata beliau, li anna rabbana bihi qad anzala. Kenapa? Karena Tuhan kita Allah ini bihi, dengan bacaan tajwid itu tadi, anzala, menurunkan Al-Quran. Al-Quran ini beda dengan hadis. Al-Quran ini Allah berfirman, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sungguh kami yang akan menjaga Al-Quran ini, kami yang menurunkan dan kami yang pasti akan menjaganya. Enggak sama, sehingga penjagaannya itu Ibu sampai dengan cara membacanya. Penjagaannya itu sampai dengan
cara pembacanya. Kalau hadis itu tidak sampai dengan cara pembacaannya. Tapi kalau Al-Quran ini sampai dengan cara membacanya. Masya Allah. Nah, kenapa ini kalau kita semakin belajar ilmu ini Pak, ilmu bacaan, burung ilmu tafsir, burung ilmu bacaan kok ini kayak ini sampai meninggal gak mari. Kenapa? Karena ilmu bacaan ini ada 20 riwayat bacaan yang diakui. Ada 20 riwayat bacaan yang diakui, dan kita yang biasa kita belajar itu adalah salah satu riwayat saja. Nah, sing siji riwayat iki urung mari yo. Si ana 20 maneh. Ya, satu riwayat bacaan, setiap satu riwayat bacaan ini oleh ulama disebutkan ada sekitar 20 jalur. Sehingga 20 jalur ini dikali 20. Ya. Ini hampir pinter nih. Iya. Ya, jadi seperti itu. Banyak sekali, enggak selesai. Ya, enggak selesai. Masya Allah. Dan nanti panjenengan kalau melihat ada 20 bacaan ini sangat, yang paling terkenal adalah yang sampai kepada kita ini adalah bacaan salah satu imam riwayat Hafiz An Asim. Jadi ada imam namanya Imam Hafiz An Asim. Yang lainnya banyak, masih ada 19 orang. Kenapa Imam Hafiz An Asim ini paling banyak menyebar? Ya, yaitu fadlullah, itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau kita mengetahui ada bacaan lain Pak di dunia lain sana, ada bacaan model lain. Kalau sering kita mendengar ada wadduhi, ya, walaili idza saji, itu ada itu Pak. Ada itu. Ya. Ada yang membaca, ya, ada kaum itu yang tidak bisa membaca shot Pak. Bacanya membaca setengah shot, setengah sin. Jadi ihdinas siratal ada. Nah, Ustaz berarti iki bacaan orang Jawa berarti gak apa-apa. Mboten enggak apa. Jadi bacaan-bacaan ini yang sudah disahkan oleh Rasulullah, ya, yang sudah disahkan oleh Rasulullah. Dan kalau Rasulullah sudah meninggal, yo gak ono sing ngesahno Pak. Yo yang sudah disahkan itu yang diakui. Jadi alasan yang pertama kita kenapa harus membaca Al-Quran dengan tajwid, karena Al-Quran ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu juga dengan tajwid. Ya dengan mendengung, ya dengan idgham, ya dengan idhar, ya. Itu penyampaiannya memang seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang terjaga sampai kita ini, Masya Allah. Kemudian alasan yang kedua adalah wabit tawaduri ilaina wassalam. Setiap ayat Al-Quran itu sampai kepada kita dengan mutawatir. Nah, insya Allah sudah paham semuanya. Setiap ayat Al-Quran yang sampai kepada kita itu Pak, yang meriwayatkan banyak orangnya, ya, banyak sekali periwayatnya sehingga disebut dengan mutawatir. Alasan yang ketiga adalah karena waqala amiran bihi mu'akkidan warattilil Qur'ana ya'ni jawida. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman amiran sebagai bentuk perintah, ya, perintah bihi mu'akkida, perintah yang sangat ditekankan. Siapa yang merintah niki? Allah di dalam Al-Qur'an. Apa? Warattilil Qur'an. Ya, di surat apa itu? Di surat Al-Muzammil. Di surat akhir surat Al-Muzammil. Nggih. Warattilil Qur'an. Al-Muzammil ayat 4. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah menyebutkan dalam firman-Nya warattilil Qur'an, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, yakni, yaitu yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah jawida. Bacalah Al-Qur'an dengan sesuai dengan tajwidnya. Dan
Imam Ali berpendapat dalam syair Imam As-Samanuddin melanjutkan wa'rif lahu wuqufahu wal ibtida wa dzaka fi qauli aliyin warada. Wa'rif lahu wuqufah, ya, mengetahui waqaf dan ibtida. Ini ilmu yang penting juga, Pak. Waqaf dan ibtida. Waqaf dan ibtida niku mandek kelak maca niku mandeke ning ndi, mulai ning ndi. Niku sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau waqaf dan ibtida ini tidak sesuai, ini bisa merusak arti. Bisa merusak arti. Wa dzaka fi qauli aliyin warada, dan inilah yang ketika Imam Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat warattilil Qur'ana tartila, yaitu mengetahui waqaf dan ibtidanya. Dan alhamdulillah Al-Qur'an kita yang sekarang ini sudah banyak tanda waqafnya, Pak, recel. Wah, ini boleh boleh berhenti, boleh tidak. Oh, ini lebih baik berhenti. Ya, oh ini bukan tanda berhenti. Alhamdulillah sudah diberikan semua oleh ulama kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada ulama-ulama kita. Bahwasanya dulu Al-Qur'an itu ketika baru dituliskan itu enggak ada titik, enggak ada harokat, apalagi tanda waqaf tidak, itu sama sekali enggak ada. Jadi bak kali tak ini kan podo ada ini. Ngetin tok iki bak tak itu enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Tapi kenapa kok para sahabat bisa membaca? Karena mereka tidak membaca di teksnya. Mereka membaca dengan hafalannya. Membaca dengan apa? Dengan hafalannya, dengan hafalan yang ada di dadanya. Mereka membacanya dengan itu. Ya. Setelah itu berkembang, Islam mulai meluas. Mulai orang yang bukan Arab, ya ini sudah mulai masuk Islam. Wah, ini timbul masalah baru. Wah, ini wong kono gak iso maca. Akhirnya para ulama ada lagi yang berjasa nambahi titik. Nambahi titik. Masya Allah, itu pahalanya sing biyen berijtihad titik itu sampai sekarang gak selesai pahalanya. Sampai sekarang nggak selesai. Setelah titik sudah selesai, lanjut lagi, meluas lagi Islam, nyampe ning Indonesia, nyampe ning Surabaya. Kalau titik tok iki gak iso, iki kasroh ta, iki fathah ta, iki dhammah ta. Akhirnya para ulama berijtihad. Perlu ada tanda yang menunjukkan bahwa ini dibaca tara, tiga, tuga. Dan alhamdulillah ijtihad itu ulama yang berijtihad seperti itu pahalanya sampai sekarang. Setiap jenengan baca, masya Allah, pahalanya mengalir kepada beliau. Luar biasa. Cik gak ngerti mana ya, Pak? Wah, ini Islam orang semakin banyak masuk Islam. Iki wong ki lak maca iki mandeke ngawur. Mulai ini yo ngawur. Akhirnya kalau membuat ini, di kiri dikasih tanda qaflam, ini lebih baik berhenti. Oh, ini boleh berhenti, boleh tidak. Semua sudah dikasih tanda. Alhamdulillah. Kita sekarang tinggal membaca. Tinggal membaca. Gak perlu ngerti bahasa Arab. Nggih. Gak perlu ngerti tafsire, gak perlu ngerti opore, garek mojo. Dan Al-Qur'an itu membacanya saja sudah ibadah. Sudah ibadah. Kita lanjutkan. Waqad yazinul qari'ina husna wa la yu'awwidul lisanal lahna. Ya, bahwasanya ketika kita semakin memperbaiki bacaan tajwid kita, maka kita wala yu'awwidul lisanal lahna, tujuannya adalah agar kita tidak terhindar dari lahan. Apa itu lahan? Lahan itu adalah kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, lahan. Nah, di sini di bab yang terbaru beliau mengatakan, ya ini yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, lahan dalam membaca Al-Qur'an itu ada dua. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ada dua.
Beliau Imam As-Samanuddin mengatakan al-lahnu qismani jaliyun wa khafi. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an itu ada namanya kesalahan jali, ada kesalahan khafi, ya. Kesalahan jali dan kesalahan khafi. Apa itu kesalahan? Hukumnya gimana keduanya? Kullun haram, kabeh haram. Ma khilafin fil khafi, ya. Akan tetapi yang khafi ini diperselisihkan keharamannya, ya. Apa itu jali? Ya, jali. Jadi kesalahannya dua, jali. Yang kedua kesalahan khafi. Jali ini kedua-duanya haram, sing jali haram, sing khafi haram. Cuma haramnya khafi ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan oh itu bukan haram, itu hanya tidak kesempurnaan saja dalam membaca. Amal jaliyu, nah, kesalahan jali itu apa? Fahuwa mabnan ghayyara, adalah ketika merubah, ya, merubah sesuatu yang apa? Sesuatu yang mabna, yang sudah pasti. Yang kalau itu kita membaca salah, itu bisa sampai merubah arti. Nggih, ngapunten nggih. Jadi ada di dalam Al-Qur'an ini kesalahan namanya kesalahan jali. Apa itu? Kesalahan yang sampai merubah kepada arti. Nah, napa contohnya ini? Contohnya banyak. Misalnya qul huwallahu ahad. Qul itu pakai qaf, Pak. Kalau kita biasanya keliru pakai kul, pakai kaf. Qul hanya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi kul, makanlah itu. Nauzubillah. Contoh kecil lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngaten nggih. Iyyaka niku ada sebagian yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benten apa boten? Iyyaka dengan iyyaka itu seolah-olah dia menambah huruf. Yang harusnya iyyaka, harusnya i langsung iya bertasdid. Kalau dibaca dengung menjadinya iyyaka. Itu seolah-olah dia menambahkan huruf nun di antara hamzah dan ya. Nun bertemu ya mendengung jadi iyyaka, menambah huruf. Nah, ini disebut dengan kesalahan jali namanya. Tsummal khafiyyu ma'al wasfi tara. Adapun kesalahan khafi itu artinya ringan. Khafi itu khafifah, itu artinya ringan. Makanya di Jember itu ada yang pinter ngasih nama warung kopi itu warung khafi. Warung khafi. Ya, khafi itu artinya ringan. Khafi itu apa? Kesalahan 'alal wasfi tara. Kesalahan sifat, ya, kesalahan sifat, sifat huruf, sifat huruf. Contohnya huruf ba yang harusnya dibaca qalqalah ketika berhenti. Ngaten nggih, tabbat yada abi lahab wa tab. Tidak diqalqalahkan. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tidak ada qalqalahnya. Itu kesalahan khafi. Dia salah tapi tidak sampai merubah arti. Tidak sampai merubah arti. Iya, tidak sampai merubah arti. Nah, hukumnya apa keduanya? Hukumnya kedua-duanya haram, cuma yang khafi ini diperselisihkan antara haram atau yang sekedar bukan, itu hanya kesalahan yang tidak sempurna, ketidaksempurnaan dalam membaca Al-Qur'an. Wa wajibun syar'an tajannubul jali wa wajibun sina'atan tarkul khafi. Wajib meninggalkan kesalahan jali dan wajib sina'ah meninggalkan khafi. Nah, akhirnya muncul istilah baru dalam ilmu tajwid namanya wajib sina'ah. Apa itu wajib sina'ah? Wajib sina'ah itu diperuntukkan untuk kesalahan khafi tadi, kesalahan yang tidak sampai merubah makna. Wajib sina'ah itu apa? Dia itu harus ditinggalkan. Kalaupun ada orang yang melakukan itu
enggak ilok, istilahnya itu kurang pantas. Iya. Gak salah sih, artinya itu gak berubah, cuma gak pantas. Kenapa? Seperti yang disebutkan tadi, malaikat Jibril dia nyampe nang Nabi Muhammad kok gak ngono. Malaikat Jibril dulu nyampe nang kol-kolah ya diwaca kol-kolah. Mendengung diwaca mendengung, jelas diwaca jelas. Ini panjangnya 2 harokat 5 harokat itu semuanya sudah disampaikan seperti itu dari dulu seperti itu. Makanya tugas kita menghindari kedua kesalahan ini. Makanya para guru-guru kita itu kalau sudah belajar Al-Qur'an ini ya, yang pertama kali dilakukan adalah lagi muridnya kok wangel ilate, sing pertama kali dilakukan sing penting terhindar teko kesalahan jali. Lah kopi ini ora apa-apa. Iya, minimal itu minimal. Minimal. Nah, hukum belajar tajwid. Ya, hukum belajar tajwid ya itu ada 2. Ya, wa hukmuhu fardun kama ta'as-shalah. Ya, hukum belajar tajwid itu wajib. Nggih, wajib. Wajib apa? Kifayatan ilman wa 'ainan amala. Kifayatan ilman wa 'ainan amala. Kifayatan ilman itu apa? Dibagi 2 wajibnya. Hukum belajar tajwid. 1 wajib kifayah. Wajib kifayah ketika apa? Kifayatan ilman. Wajib kifayah bagi orang yang ingin menekuni ilmu tajwid secara perinci. Nggih. Jadi ilmu tajwid ini dibagi 2. Yang pertama ilmu praktek, yang kedua ilmu teori. Ya. Yang ilmu teori ini wajib kifayah. Tidak semua orang dibebani wajib secara teori. Jenengan nggak perlu ngerti misalnya iki ketemu iki jenenge idhar, iki ketemu iki jenenge idgham, iki ketemu iki jenenge ikhfa niku. Tidak semua orang dibebani itu kecuali para guru. Ya. Para guru itu wajib. Ya, para guru wajib. Kenapa? Karena dia terkena kifayahnya ini. Tapi yang semua terkena kepada kita adalah ainan amala. Akan tetapi ainan fardu ain amala. Ya, praktek secara teori ini fardu kifayah, tapi secara praktek ini adalah fardu ain. Setiap kita wajib. Nah, kalau sudah Allah itu mengatakan wajib, berarti itu harus dilakukan semampunya, bukan hasilnya yang dilihat Allah, tapi semampunya. Ya, semampunya. Makanya tadi disebutkan barang siapa yang meninggalkan ilmu tajwid bahwa artimu mengandung 2 makna. Ngerti wacane koyo ngene tapi dibaca koyo ngono. Sing kedua sengaja sudah ngerti bacaan mungkin kurang sempurna tapi sengaja tidak mau belajar. Ini sengaja tidak mau belajar. Jenengan tahu Syekh Sudes, ya, imam-imam Masjidil Haram itu masih setoran loh. Itu masih rutin menyetorkan bacaan kepada gurunya sampai sekarang. Nah, itu sekelasnya imam Masjidil Haram. Nah, kalau ini kan imam masbuk ya. Imam masbuk, Masya Allah. Lalu kalau pas di Mekah itu sholat kalau di Mekah Madinah itu setengah jam sebelum azan itu sudah mustahil mendapat shaf yang pertama, Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau sudah hari Jumat. Hari Jumat itu kok jam 10 baru metu hotel. Ini kok buka lawang ning dalan wis pun kebek bener. Gak usah ning masjid ning dalan pun kebek. Beda dengan yang di Indonesia ini kita, Masya Allah. Jangankan datang lebih awal, datang keri masbuk lho iso dadi imam ya, Pak. Nggih. Kene iki wis masbuk wis ketinggalan 2 rakaat terus mari salam ngene ngadeg nambahi. Ji ana sing teko ya, Pak. Dadi imam akhire. Iki jenenge imam masbuk ya iki. Iya, Masya Allah. Jadi ainan amalah secara
pribadi kita, secara pribadi kita Pak Bu, dibebani ainan amala. Ainan amala itu apa? Secara kita dibebani wajib berusaha membaca Al-Quran dengan tajwid. Tapi untuk ngerti teori-teori tidak semua orang. Tidak semua orang. Ngapunten Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat itu zaman itu gak ono istilah nun sukun ketemu wawu iku idgham bi gunnah. Ya, nun sukun ketemu mim idgham bi gunnah, nun sukun ketemu sin iku ikhfa. Ndak ada. Murni Al-Qur'an ini adalah ilmu sama dan ilmu talaki. Ilmu sama dan ilmu talaki. Al-Qur'an ini ilmu mendengar. Ilmu mendengar. Maksudnya apa? Ilmu mendengar. Nah, inilah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di kaum yang ummi. Kaum yang tidak bisa baca tulis. Tapi pada saat itu ada yang bisa baca tulis, itu ada cuma beberapa orang, termasuk Sa'id bin Sabit yang diamanahkan Rasulullah untuk menulis wahyu, itu hanya beberapa orang saja. Nah, kenapa? Hikmahnya adalah akhirnya mereka menyampaikan kepada kita itu apa adanya, Pak. Bukan berdasarkan teori, ya, bukan berdasarkan apa? Teori. Malaikat Jibril nyampok ning ngono. Ya wis iku sampekno. Iki asline majroha, Pak. Nabi Muhammad nyampekno kok majreha. Lho Rasul iki mboten ten protes. Niki Rasul iki kok majreha kok mboten majroha niki mboten ten protes karena para sahabat itu yakin Rasulullah itu menyampaikan oponoi. Bahkan banyak orang-orang yang sudah bersanad apa itu nggak ngerti ilmu tajwid secara teori itu nggak ngerti. Itu banyak. Iya. Tapi wacanane yo bener, wacanane yo apik, mandeke yo pas, molene yo pas. Nah, kita semua yang ada di sini punya beban berdoain untuk membenarkan bacaan kita masing-masing. Nih. Ustaz gak teori-teori tidak perlu. Kalau memang dirasa berat gak perlu. Yang penting wacane kudu. Makanya ketika belajar Al-Qur'an yang paling efektif itu adalah banyak prakteknya. Gak perlu ngerti iki dengung. Lak pengen ngerti alhamdulillah monggo ya. Tapi kalau misalnya dirasa berat wis iki belajar maca abot, cek ngiling-ngiling hukum barang wis tambah koyoke balik terus denger koyoke gak pantes aku belajar Quran. Akhirnya berputus aja. Maka guru-guru pun juga harus pinter. Guru-guru itu harus pinter ngomong, ya. Ngomong orang-orang yang belajar Quran ini, ya. Iya. Karena membenarkan orang itu gak koyo dandani kursi, Pak. Gak koyo dandani kursi. Kursi iku lah apa napa jenenge? Kursi lak rusak, niku wis moro cowokel dipuaku dar-der ngono mari. Lak dandani wong iki gak iso ngono, Pak. Katene ngandani imam keliru iki lho, rasane koyo cek piye carane ngandani. Cek larang dijak ngopi barang, cek larang dijak gowes barang. Kalau wis padha enake baru ngomong. Sampeyan lak maca kendekane kok ngono ya. Nggih, kan ngoten lho nggih. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo ya. Nah, cara belajar tajwid ada 5 rukun ya, penutupan ada 5 rukun. Yang pertama adalah rukun yang pertama adalah ma'rifatul makhariji. Ya, mengetahui dengan benar secara praktek ya, itu apa? Makhraj huruf. Keluarnya huruf. Keluarnya apa? Huruf. Masya Allah. Ini hikmahnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan diturunkan kepada zaman yang paling fasih bacaannya ya. Bacaan Al-Quran itu baru makhorijul huruf Al-Quran itu dimulai dari tenggorokan ini Pak, sampai ke ujung bibir. Sampai ke ujung bibir. Niki tenggorokan niki di sini ada 6 huruf. Terus mulai lidah ini yang paling banyak lidah, kemudian di bibir.
Sepertinya tidak ada di dunia ini yang harus membaca bahasanya mulai dari tenggorokan. La'allakum ta'qilun di dalam Al-Quran itu. Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa agar kalian berpikir. Nah, ini Masya Allah, wallahu a'lam apa sudah diteliti atau belum. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan benar, makhrajnya benar, sifatnya benar. Jenengan lihat ya, orang yang sudah sepuh-sepuh itu tapi Masya Allah masih sehat. Masih sehat, tidak pikun, dan masih bugar. Apakah ada pengaruh membaca Al-Quran dengan benar, dengan kesehatan? Iya, wallahu a'lam. Yang pasti buktinya seperti itu. Para sahabat dulu berperang usia berapa itu? Ya, Islam aja Rasulullah diangkat jadi Nabi umur 40. Habis itu masih 13 tahun di Mekah. Kemudian baru ada perang kan di Madinah. Berarti sudah usia berapa itu? Itu berangkat perang. Itu berarti menandakan fisiknya juga kuat itu. Kuat, Masya Allah. Ya. Monggo. Jadi kalau panjenengan mau belajar Al-Quran dengan benar, ini itu masalah pahala tok ternyata. Ini juga masalah tentang kesehatan. Masya Allah. Kesehatan. Mau Al-Quran mulai gini loh Pak, sampai gini. Nah ternyata ya di mulut kita ini banyak saraf-saraf yang berhubungan langsung dengan dilatih ya dilatih nanti akan menyebabkan kekakuan. Makanya kalau orang wis rodok tua itu tanda-tandanya ilatih rodok kaku Pak gitu. Ilatih rodok kaku. Makanya niku carane ben gak kaku, niku carane ben sehat. Jenengan hilangkan kekakuan di dalam lidah itu. Caranya belajar Al-Qur'an ya, Pak. Belajar Al-Qur'an ya. Terus belajar makrifat makhrajul huruf, yang kedua adalah sifat. Jadi setiap huruf Pak Bu itu mempunyai sifat yang seperti saya katakan tadi. Makhraj itu tempat keluar, sifat itu ciri-cirinya. Seperti orang misalnya, ini orang ini kembar. Ini berarti makhrajnya kan seibu nih, keluar dari satu ibu. Tapi dia mempunyai sifat yang berbeda. Mungkin rambut, dan dilihat dari segi rambutnya. Sitoke pirang, sitoke lurus. Dilihat dari segi tinggi badannya, ini lebih tinggi, ini lebih pendek. Dilihat dari segi kulitnya, iki putih, iki rada kuning, iki rada belerang ngono misalnya. Kan itu sifat semuanya. Sifat itu banyak. Ada sifat yang hurufnya harus dialirkan, hurufnya harus dikolkolahkan, hurufnya harus dihameskan, dan lain sebagainya. Banyak sifatnya. Yang ketiga, ahkam, bersifat, belajar dengan rukun yang ketiga adalah ahkam, belajar hukum-hukum tajwid. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, hukum tajwid itu, hukum dalam istilah tajwid tidak sama dengan hukum dalam istilah fikih. Ya, kalau hukum dalam istilah fikih itu apa? Wajib, sunnah, haram, mubah, makruh kan ngoten. Kalau hukum di dalam ilmu tajwid boten niku ternyata. Hukumnya nun ketemu hamzah, hukumnya idhar. Nun sukun ketemu mem, hukumnya hukumnya ikhfa, hukumnya panjang. Jadi belajar, setelah belajar makhraj, belajar sifat, belajar hukum berkaitan dengan pertemuan dua huruf. Nah, iki huruf A makhrajnya ngene, sifatnya koyok ngene. Lah A ketemu nun niki hukumnya piye? Nah, itu belajar tentang hukum namanya. Yang ketiga, yang keempat ya. Setelah belajar makhraj, sifat, hukum, yang keempat adalah riyadhah. Riyadhah nggih. Riyadhah niku akeh maca. Nah niki kesalahannya biasanya, Ustaz aku mari belajar iku wacananku keliru kabeh. Aku lek maca ning omah wis tambah gak ono sing ngoreksi, lek tambah keliru kabeh wis gak usah ngaji pisan. Nah itu tambah keliru lagi itu, Pak. Jadi mboten ngaji niku tambah keliru. Jadi syarat yang keempat kalau kita belajar tajwid itu adalah riyadhah. Banyak
baca. Ya. Ustaz, kalau salah gimana? Salah jenengan boten sengaja. Nggih. Kan boten sengaja nggih. Jadi kesalahan yang diampuni oleh Allah itu adalah al-khata, wan nisyan, wa mastukrihu. Khata salah karena enggak tahu. Nggih. Atau tahu tapi ya iki ngerti iki ya jane karepku mah tak waca dawa tapi kok ilatku kok cendhek ngono. Iki karepku ya ngerti iki mung dawa tapi ilatku iki lho kok gak gelem. Iya. Riyadhah ini gunanya apa? Untuk semakin memperlancar. Nah, sesekali ketemu guru, ya dibenarkan bacaannya. Di rumah mengkhatamkan terus, ya. Jangan ngajinya pas ketemu guru saja. Di rumah terus riyadhah baca terus, khatamkan terus, ya. Sampai apa yang di dalam otak pemahaman kita semua itu selaras dengan lisan. Nah, kadang kan boten kompak deh. Iki karepku yo maca ngono, tapi ilatku iki gak gelem. Kene iki wonten. Nah, kalau sudah ngapunten ini mungkin rahasia kesehatan juga. Kalau kita semakin belajar ilmu tajwid, otak ini pengennya seperti ini, terus lisan ini kok sudah seperti yang diharapkan oleh yang kita pikirkan. Nah, itu berarti nyambung, Pak. Sarafnya sudah nyambung. Orang sakit itu kan sarafnya enggak nyambung nih. Iki karep tanganku kita angkat tapi gak gelem. Ini kan berarti enggak nyambung. Nah, ciri-cirinya orang sehat adalah sarafnya nyambung. Ini sarafnya nyambung. Kalau misalnya jenengan ini lidahnya, ini bacaannya seperti ini, lidah saya mau mengucapkan itu, insya Allah sehat. Yang terakhir, yang paling penting adalah afwahi arifihi khamsatun ta'in. Belajar dari guru bertalaki. Wajib bagi setiap kita belajar Al-Quran itu dengan guru. Kenapa? Karena sampaikan Al-Quran ini asalnya bukan ilmu teori. Al-Quran ini adalah ilmu mendengar dan ilmu talaki. Ilmu mendengar dan ilmu talaki. Ustaz, saya sudah belajar, aku ngerti kok iku nun, iku misalnya ono alif, iku dawa. Secara teori dawane 2 harokat. 2 harokat iku piye? Iku kan sing ngerti kan gurune, Pak. Apa nggowo garisan sik 2 harokat iki berarti tak mene ngoten misalnya. Atau ini 5 harokat. Ini kalau ketemu bacaan mat, ketemu hamzah 5 harokat. 5 harokat itu ukurannya yang tahu guru, Pak. Yang tahu siapa? Guru. Ustaz, saya tahu ini kalau huruf dot itu adalah tepi lidah bertemu dengan gigi geraham, ya, terus kemudian punya sifat istitolah. Lah iku munine piye? Secara teori munine piye? Nah, itu yang tahu sinten? Guru. Inggih, maka monggo ya. Panjenengan di masjid ini mungkin ada majelis tafsirnya, ada majelis apa ya, Pak ya? Kultumnya harus ada si tahsin. Nah, biasae, Pak, biasae. Tahsin iki sing melo titik. Titik ge ora suwe. Ngoten nggih. Kenapa? Ya itu yang seperti saya sampaikan tadi. Kenapa? Karena dia punya target. Wacananku gak koyo saya sudah, wis belajar 2 tahun. Sing ngongkon koyo saya sudah kuwi sapa ngoten. Nggih. Sing yang diperintahkan oleh Rasulullah apa? Bukan bersaing dengan saya sudah, bersaing dengan diri panjenengan sendiri. Jangan sampai lebih buruk daripada hari kemarin. Itu saja sudah. Insya Allah itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit dari kami. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik dari kalian adalah ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allama, kemudian ngajarno. Tapi di riwayat lain au 'allama, atau belajar atau mengajarkan. Jadi
Yang terbaik itu versi yang pertama adalah dia belajar, kemudian sampai ngajar. Oh itu terbaik. Atau yang kedua, ya sing belajar, ya sing ngajar, atau yang ngajar itu sama-sama terbaik. Meskipun sampai mati jadi murid itu mboten napa-napa. Ya, sampai mati jadi murid, gak munggah-munggah jadi guru, jadi murid. Dan ngapunten, yang perlu kita pertahankan di dalam hidup kita ini bukan apa-apa, tapi yang perlu dipertahankan adalah niat kita. Kenapa? Niat kita gak iso-iso maca Al-Qur'an niku mboten napa-napa, Pak. Pokoke belajar terus jenengan. Sing bahaya niku lak kilangan niat. Nggih, kilangan niat. Nggih. Orang meninggal dunia dengan dia itu niat banget, aku pengen macananku api, aku pengen hafal Quran. Kuwi lak sampai niate kuat terus mati. Nggih. Jadi dhek niku taruhan uripe, Pak. Iki khatam Quran isik ta, apa khatam nyawa sik ta, ngono kan nggih. Nggih. Tibae khatam nyawa isik, maka itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih pahala, dikasih kebaikan seperti yang diniatkan. Mocone gradul-gradul, ora hafal Quran tapi himmahnya sangat kuat, insya Allah oleh Allah diberikan seperti apa yang diniatkan. Makanya yang paling penting sebenarnya bukan bisa baca Al-Qur'annya, tapi mempertahankan niat sampai khatam usia. Insya Allah semoga bermanfaat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin dekat dengan Al-Qur'an. Semoga dekat juga keluarga kita dengan Al-Qur'an dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlullah, ahlunya Allah, keluarganya Allah. Siapa itu? Hum ahlul Qur'an wa khassatu. Dia adalah ahlul Qur'an. Bukan yang hanya hafal Al-Qur'an saja, tapi kita yang senantiasa cinta dengan Al-Qur'an, berusaha belajar baca Al-Qur'an, insyaallah itu sebagai ahlul Qur'an. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.